Bapak akan menyampaikan sebuah materi, tapi sebelumnya semoga kalian di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi terbaik kalian, tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini, penataan produk akan menyampaikan materi terkait dengan kompetensi dasar, yakni bagaimana mendisplay atau menata produk sesuai dengan ketentuannya. Adapun tujuannya, setelah kalian nanti mempelajari materi yang akan Bapak sampaikan, tujuannya nanti kalian bisa menata produk, barang-barang, atau buah-buahan ini sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuannya. Sehingga apapun yang kalian lakukan ketika menata produk buah-buahan, hasilnya bisa menghasilkan produk yang baik dan bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Dengan kompetensi dasar mengenai penataan produk hari ini, yakni 6 bagian atau ketentuan yang kita lebih kenal dengan istilah SOP penataan produk buah-buahan. Yang pertama, bahwa dalam penataan produk buah-buahan wajib yang pertama dipajang. Apa tujuan produk ini dipajang? Dikarenakan produk itu ketika dipajang, maka produk akan menghasilkan atau mengeluarkan kemampuan seolah-olah ia berbicara kepada konsumen bahwa ia pantas untuk dibeli. Dipajang pada tempat yang semestinya, pada media display yang seharusnya. Sehingga ketika dipajang dengan baik, konsumen akan mengetahui dan harapannya dia akan tertarik dan membeli. Yang kedua, SOP penataan produk buah-buahan, yakni barang harus berkualitas. Bagaimana barang itu dikatakan berkualitas? Itu terlihat dari 3 indikator. Bapak kumpulkan menjadi 3K. Yang pertama, K-nya adalah kesegaran. K yang kedua adalah kondisi. K yang ketiganya adalah keadaan produk tersebut. Kesegaran bisa nampak terlihat dari kondisi fisik buah tersebut. Buah yang baik, buah yang masih segar, maka akan nampak dari tampilan luarnya. Itu menjadi bagian yang harus diperhatikan. 2, kondisi. Kondisi dari produk itu akan terlihat misalkan cacat atau sudah buruk atau sudah tidak bagus, maka itu harus diperhatikan. Dan K yang ketiganya adalah dari segi ukuran, karena ternyata kualitas produk dalam hal buah-buahan, ukuran itu bisa menentukan pula, sehingga nanti berpengaruh terhadap harga. Yang ketiganya, SOP penataan buah-buahan adalah seimbang. Apa maksud dari seimbang? Seimbang ini dalam hal warna, produk buah-buahan ini harus ditata sesuai dengan warna yang seimbang. Warna-warna ini memberikan pengaruh terhadap daya tarik dari buah-buahan tatkala dipajang dan bisa menjadikan konsumen itu lebih punya keinginan setidaknya mendekat dan melihat. Dan kalau sudah mendekat dan melihat, keseimbangan warna ini bisa memanjakan mata konsumen dan ujungnya konsumen menjadi lebih tertarik dan harapannya bisa membeli. Yang keempat, bahwa dalam SOP penataan buah-buahan itu harus menggunakan metode. Metode yang digunakan adalah metode FIFO. Kalian tentu sudah tahu apa itu FIFO. FIFO adalah sebuah metode di mana produk yang pertama kali masuk, maka produk itulah yang harus keluar terlebih dahulu. First in, first out. Apa tujuannya? Tujuannya tentu tidak lain adalah agar produk yang awal itu tidak habis masa kesegarannya. Sehingga barang-barang yang baru datang biasanya diposisikan di bagian yang paling belakang, agar barang-barang yang terlebih dahulu telah ada dan telah masuk bisa lebih cepat terjual. Sekarang
Kita masuk ke yang kelima. Yang kelima terkait dengan SOP penataan produk buah-buahan adalah bahwa buah itu harus dipisahkan. Mana buah lokal, mana buah impor. Buah lokal disimpan pada media display bernama bins, sedangkan untuk yang impor biasanya disimpan pada media display showcase agar menjaga kesegaran produk tersebut. Kalian tentu sudah tahu dan sudah bisa membayangkan mana bins dan mana showcase. Mudah-mudahan nanti kalian tatkala menata itu bisa mengenal, oh ini produk untuk produk buah-buahan lokal, ini produk untuk buah-buahan yang impor. Yang keenam atau yang terakhir dalam SOP penataan produk buah-buahan, bahwa buah-buahan itu harus disimpan pada media yang sudah semestinya tepat. Yang sangat umum, buah-buahan karena buah ini adalah produk yang memang memiliki masa kesegaran terbatas, maka biasanya untuk bisa mengawetkan dan bisa memberikan usia lebih panjang pada produk disimpan pada media showcase. Showcase ini biasanya ditata serapi mungkin di bagian pinggir, disimpan produknya dalam kondisi yang segar, dingin, sehingga keawetan produk bisa lebih terjaga, dan harapannya apabila tidak langsung terbeli pun produk buah-buahan ini mampu bertahan sehingga di kemudian hari, di hari yang ketiga, kedua, kalaulah ada yang membeli, konsumen tetap bisa mendapatkan kesegaran. Baik, itu adalah 6 ketentuan atau SOP dalam penataan produk buah-buahan. Harapannya dari yang 6 ini kalian nanti ke depan bisa menerapkannya dan memperlakukan produk buah-buahan ini sebagaimana mestinya, sehingga hasil yang didapat selain hasil penjualannya tinggi, hasil omsetnya pun besar dan keuntungannya bisa didapatkan. Bapak rasanya cukupkan hari ini materi tentang SOP penataan buah-buahan. Di kemudian hari kita akan berjumpa kembali dalam materi-materi berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.